Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Islami dengan NPM 1850300111. Di sini saya akan menjelaskan 3 alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia dan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, bahasa Indonesia diraih dengan penuh perjuangan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan bahasa Indonesia tidaklah mudah. Pada saat itu, para pemuda Indonesia harus melawan para penjajah. Ketika keberanian muncul, akhirnya para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan mengangkat kembali harkat martabat bangsa Indonesia. Pada deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, tercetuslah ikrar untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang pada perkembangannya menjadi semakin kaya akan kosakata karena terjadinya penyerapan bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Terdapat 111.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa lain. Banyak negara di dunia ini saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia, seperti Jepang, Australia, Kanada, Ukraina, Vietnam, dan masih banyak negara lainnya. Demikianlah alasan yang sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, sepatutnya kita bangga memiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tepat. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi, seperti tempat terjadinya pembicaraan, lawan bicara, dan topik pembicaraan. Bahasa yang baik tidak selalu baku. Yang perlu diperhatikan hanyalah ragam bahasa yang tepat sesuai dengan situasi. Terdapat 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi. Di sini saya akan menyebutkan berturut-turut sesuai derajat keformalan ragam bahasa tersebut. Yang pertama, ragam beku digunakan pada situasi hikmat seperti pada kitab suci dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato dan rapat resmi. 3. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai. Ragam santai ini digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan akrab. Yang kelima, ragam akrab. Ragam akrab digunakan untuk orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim seperti percakapan dengan keluarga. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Saat ini kaidah yang berlaku ialah WBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa yang baku pada situasi formal. Ciri-ciri ragam bahasa baku yaitu: pertama, penggunaan kaidah kata bahasa normatif. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dengan ragam tulis. Yang keempat, penggunaan lafal baku. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Penggunaan kata baku dan lafal baku pada ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia dengan memakai ragam bahasa yang serasi dengan situasi dan mengikuti kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa Indonesia.